Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Satu dari 3 anggota jemaah haji yang hilang di Tanah Suci saat pelaksanaan puncak haji akhirnya ditemukan. Korban meninggal dan ditemukan berada di kamar jenazah Rumah Sakit Al-Nur Specialist Hospital, Mekah, Arab Saudi. Niron Sunar Sunah, anggota jemaah haji asal Probolinggo, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 65 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah pertama kali ditemukan polisi Arab Saudi di daerah Awali. Jenazah dikenali oleh istri korban. Jenazah disolatkan di Masjidil Haram, kemudian dikebumikan di pemakaman Soraya di pinggir kota Mekah. Sementara pencarian 2 jemaah lainnya akan dilakukan dengan perluasan area pencarian hingga ke Jeddah. Istri dari almarhum yang bernama Bapak Niron, setelah melihat ciri-ciri khusus yang melekat di tubuh jenazah tersebut, maka beliau memastikan bahwa itu adalah jenazah suaminya. Nah, setelah itu kami dalami berita tersebut, berkoordinasi dengan pihak maktab, dan pihak maktab juga langsung bereaksi untuk melaksanakan pengecekan lebih akurat lagi, dicocokkan dengan berbagai macam data seperti paspor dan juga visa, kemudian juga ciri-ciri khusus dicocokkan lagi, termasuk sidik jari tadi, makanya agak sedikit lama koordinasinya. Setelah itu udah ada kepastian, kami bermusyawarah dengan pihak keluarga agar jenazah tersebut segera kita urus dan segera hari ini juga kita sholatkan dan kita kebumikan. Kedua jamaah yang masih kita cari, mudah-mudahan dapat kita temukan. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 8 DPR sekaligus anggota Tim Was Haji, Aceh Hasan Syadili, meminta PPIH untuk bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat. Aceh juga meminta pencarian dilakukan di rumah sakit karena jemaah yang hilang dilaporkan menderita demensia. Menurut Aceh, seharusnya ada pengawasan tambahan pada jemaah yang memiliki riwayat serupa. Memang seharusnya tidak boleh yang namanya gelang itu dilepas, dan bahkan menurut saya memang mesti ada pengawasan yang khusus dilakukan. Yang lebih utama sekarang ini adalah ya kerjasama dengan pihak kepolisian yang ada di Arab Saudi ya, untuk mengidentifikasi kemungkinan keberadaan dari jamaah yang bersangkutan ya. Sementara itu, anggota Tim Pengawas Haji DPR RI sekaligus anggota Komisi 8 DPR RI, John Kennedy Aziz, mendapatkan beberapa temuan saat meriksa tenda jemaah di Mina. Ia menyampaikan rata-rata keluhan jemaah terkait pendingin ruangan yang tidak berfungsi dan isi tenda yang melebihi kapasitas. Menurut Tim Was DPR, jemaah juga harus mengantre cukup lama untuk keperluan di toilet. Kan banyak tenda-tenda yang AC-nya tidak nyala, ya. Makanan juga di drop, ada keterlambatan. Terus yang ketiga, over capacity. Di setiap tenda ada yang kasurnya sudah lengkap, tetapi banyak juga kasur yang tidak lengkap, ya. Dan satu lagi, Saudara, masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan haji tahun ini yakni fasilitas untuk jemaah lanjut usia yang terbatas. Di antaranya kursi roda yang sangat dibutuhkan untuk jemaah haji lansia. Atas jumlah permasalahan ini, terutama yang terjadi di Armusna, Menteri Agama Yakut Holil Kaumas pun menyampaikan kemarahannya saat bertemu pimpinan Masyarik atau perusahaan swasta. Masyarik bertugas sebagai penyedia layanan haji untuk jemaah Indonesia di Arab Saudi. Masyarik dianggap melanggar kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya dengan pemerintah Indonesia. Yakut pun meminta pertanggungjawaban pihak Masyarik. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Kaumas menemui secara khusus Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik A. Rabiah.
Yakut mengeluhkan persoalan yang menimpa jemaah Indonesia di Armina, Musdalifah, dan Mina atau Armusna, seperti keterlambatan bus, keterlambatan catering, dan sanitasi air di Mina yang tidak berfungsi dengan baik. Kini Menteri Haji Arab Saudi membentuk tim khusus investigasi Armusna bersama pemerintah Indonesia untuk mengungkap sebab kekacauan tersebut. Yakut juga mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi meminta maaf atas segala permasalahan tersebut dan berkomitmen untuk bisa segera mendapatkan hasil dari investigasi yang tengah dilakukan.